اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, dan insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita kembali dapat bertemu, berkumpul dan bersama-sama di Masjid Jauharul Iman yang megah ini, kaitan dengan kajian kita selesai sholat subuh menjelang munculnya matahari atau setelah munculnya matahari. Kajian kita tidak dalam bentuk ceramah umum, tapi adalah kaitan dengan kita berpegang kepada dalil-dalil hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, supaya dalam perilaku sikap kita paling tidak kita punya dasar apa yang kita harus lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kemarin kita sudah sedikit menyentuh kaitan dengan masalah thaharah, masalah bejana dan lain-lain sebagainya. Ini setiap kajian yang kita sampaikan atau yang kita baca selalu ketika kita berada di pesantren-pesantren atau di pondok-pondok, pasti bahkan di sekolah juga masalah thaharah itu diutamakan karena akan masuk kepada satu rumah besar harus masuk lewat pintu begitu. Nah, tidak masuk tiba-tiba muncul dari atas langsung melakukan ibadah di dalam, tidak, pasti kita lewat pintu. Nah, pintunya inilah yang kita sudah pelajari, atau air bagaimana kemarin, wudu paling tidak kita sedikit menyentuhnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kemarin pada yang kajian kita terakhir kaitan dengan wudu yang kita diminta untuk bersiwak, bersikat gigi. Nah, kalau selama ini kita sudah lakukan, mungkin bangun tidur kita bersiwak, atau kita mau wudhu kita bersiwak atau dan sebagainya. Tapi kalau tidak diniati, itu akan lepas nilai ibadahnya, nilai bersihnya bolehlah mungkin. Gigi kita bersiwak tidak lagi menimbulkan bau-bauan umpamanya yang tidak enak karena bangun tidur. Lalu apa salahnya? Kalau kaitan yang kecil itu yang kita sudah lakukan, tinggal menggantungkan niat saja. Oh, yang saya lakukan ini merupakan pesan atau hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sekaligus kita membersihkan apa yang kita lakukan, kita mengikuti jejak langkah Rasulullah. Dua nilai pahala yang kita dapatkan. Kebersihan insya Allah kita dapatkan. Kemudian sunnah Rasul kita dapatkan pula.
Apa salahnya kita memasang niat saja, ya kan? Oh, saya lakukan ini atas perintah Rasul. Dan sekali ini pasang. Dan banyak nanti hal-hal yang berkaitan dengan wudhu yang kita mungkin lepas saja, yang sudah wudhu karena begini. Tapi kenapa tidak? Karena Rasulullah pernah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan kita itu didasari oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang kamu dapatkan itu berdasarkan niatmu. Itu ketika Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah kan banyak yang ikut nih. Banyak yang ikut bersama-sama dengan Rasulullah pada beberapa waktu itu. Kemudian ada salah seorang yang melaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, si A ikut hijrah karena ada ceweknya, pasangannya atau kekasihnya, dia pergi ke Madinah, jadi dia juga ikut. Nah, lalu Rasulullah mengeluarkan dalil itu. Ya Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala perbuatan itu didasari oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulih, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, dia dapat nilai pahala hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat ila dunya, barang siapa yang berhijrah karena persoalan dunia saja, dia juga nilai pahala dunianya dia dapat. Awim ra'atin, atau karena calonnya, karena pasangannya, karena kekasihnya pergi ke Madinah, dia ikut. Yung yankihuha, dia nanti akan menikahlah di Madinah. Jadi segala sesuatu kita dapatkan berdasarkan niat kita. Nah, sekarang kita perbaiki niat kita dalam berwudu, dalam bersikat gigi. Padahal penekanan dari Rasulullah itu tidak hanya ketika mau sholat. Kalau kita melihat hadis itu, ma'a kulli wudu'in, bahkan pada setiap kamu mau berwudu. Nah, itu bersiwak, bersikat gigi. Jamaah sekalian yang kami hormati, beberapa penjelasan dari Al-Quran itu dalam bentuk umum, ya. Kalau kita hanya mempelajari Al-Quran, bagus memang, tidak masalah, dan justru itu sumber hukum asal itu Al-Quran. Cuma di dalam Al-Quran itu sifatnya umum. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda ala safarin, dan seterusnya ayat itu kaitan gambaran umum. Lalu bagaimana? Rasulullah merincikan, menjelaskan. Hanya sesuatu kalau hanya paham Al-Quran saja, ada kan paham ingkarus sunnah, ya, tidak menerima hadis Rasul, yang ada hanya Al-Quran saja, pasti tidak akan bisa sedetil seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah menjelaskan ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan, ada dengan pengakuan. Nah, kaitan dengan wudhu ini banyak dilakukan bukan dalam bentuk perkataan saja, tapi adalah kelakuan, perbuatan, cara Rasulullah yang diamati oleh para sahabat untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam ini. Nah, kita lanjutkan. Tadi yang pertama persoalan bersibak sebelum berwudu. Yang kedua, An Abi Humran anna Utsman da'a biwudu'in faghasala kaffaihi salasa marrat. Hadis riwayat dari Utsman Hamran, ya. Hadis riwayat dari Hamran pernah menjelaskan anna Utsman, sesungguhnya sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan, ya, kita maklum itu semua. Da'a biwudu'in faghasala kaffaihi salasa marratin. Dia memanggil nih si Utsman, memanggil orang-orang untuk melihat kayak apa cara berwudu. Nah, jadi si ini menyampaikan pertama apa? Faghasala kaffaihi salasa marratin. Dia membasuh
si Utsman ini, sini gitu kira-kira. Ayo lihat nih saya berwudu. Nah, kemudian rupanya si Utsman ini menampakkan, nih caranya, aja kira-kira begitu. Ketika dia ambil air, faghasala kaffaihi, dia ambil itu air, kemudian dia basuh tangannya. Nah, nih ngusap tangan ya, ngusap tangan. Ini faghasala kaffaihi salah sama rotin sebanyak 3 kali. Jadi pada saat itu mengusap tangan sebanyak 3 kali, salah sama rotin summa tamat madha wastansara. Kemudian setelah menggosok tangan ini 3 kali, kemudian dia ambil air tamat madha, berkumur-kumur. Berkumur-kumur, kemudian setelah berkumur wastansara, dia masukkan lagi air ke hidung, wastansara, dan menghembuskannya. Nah, itu dilakukan oleh Utsman tadi, nanti ada ujungnya ya Pak ya. Summa ghasala wajhahu salasa marratin, kemudian barulah dia meneruskan dengan membasuh muka. Salasa marratin juga 3 kali. 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal marafiq. Kemudian dia membasuh tangannya, yumna yang sebelah kanan duluan, ilal marafiq, sampai kepada siku. Dan kemarin mungkin pada pertama saya sampaikan, kalau itu dia contohkan oleh Rasulullah, air itu dari tangan ini ke sini. Tapi kita kadang-kadang karena tingginya ledeng kita, buka keran langsung siku dulu. Nah, ini tidak mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul diingatkan nih. Nah, terus sampai ke siku, sampai masuk kepada siku. Kemudian summa ghasala wajhahu salasa marratin, summa ghasala yadul yumna ilal marafiq salasa marratin, summa yusra misla dzalik. Kemudian membasuh tangan yang kiri seperti itu juga. Misla dzalik. Nah, jadi dari depan sampai ke siku. Setelah itu summa yusra misalnya, summa masaha bi ra'sihi, summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrat. Kemudian beliau si anu nih, bukan Rasulullah ini ya Pak ya, bukan Rasulullah, Hamran tadi, dia kemudian membasuh kepalanya, menyapu ya, bukan membasuh, menyapu kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna, dan mengelap lagi, bukan menyuci ya, masaha, menyapu ya, masahu rijlahul yumna ilal ka'bain, sampai kepada 2 mata kaki, salasa marratin, summal yusra, kemudian kaki kiri 3 kali juga. Faqala, lalu dia berkata si Hamran ini, ra'aitu, saya melihat, kata si Hamran ini, apa yang dilihatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda misla wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah berwudu seperti saya berwudu tadi ya Rasulullah. Jadi ini bukan perkataan, rupanya ketika Rasulullah berwudu itu dia memperhatikan, nah kira-kira gitu ya. Dia perhatikan, oh begini yang dilakukan. Ini namanya hadis yang berkaitan dengan fi'li, perbuatan yang dicontoh oleh sahabat. Terus seperti itu, kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Boleh nggak kita tangan kiri dulu, dengan baru tangan kanan? Bicara soal boleh, karena perintah dari Al-Quran mengatakan bahwa basuhlah tanganmu sampai dengan siku. Berarti tidak harus kanan kiri, tapi Rasulullah mencontohkan. Nah itu dia, Rasulullah mencontohkan, gini loh yang dimaksud itu. Nah lalu Rasulullah berwudu, diperhatikan oleh Hamran ini, oh begini caranya. Yang kita lakukan ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita biasa-biasa saja, yang kita lakukan wudu ya sudah wudu, ya selesai. Tidak dapat nilai perintah, tidak dapat nilai hadis yang diingatkan Rasul. Sehingga kalau kita mau berkumur-kumur, ini perintah Rasulullah nih yang saya lakukan. Wa mana antum anhu pantau, bila dilarangnya jangan. Kalau dilaksanakan berarti ini sunnah, ada pahala. Kumur-kumur kita benar, ini perintah Rasul. Kita mau berwudu sudah terngiang di dalam telinga kita, di dalam
pemikiran kita, oh ini perintah Rasul yang saya lakukan ini, dengan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kita hembuskan. Terlepas dari sisi kedokteran, mungkin ada yang mengatakan bahwa katanya itu menghilangkan penyakit yang dalam hidung. Nah, kita iringi lagi dengan niat kita, bahwa ini adalah Rasul memerintahkan. Jadi ini hadis insya Allah menambah atau meningkatkan amaliyah kita yang kaitan dengan sesuai dengan niat kita tadi. Insya Allah dapat nilai pahala sunat kita mengikuti jejak langkah Rasulullah. Kemudian kita teruskan, an Ali radhiyallahu an, sahabat Rasulullah kita kenal semua, Ali bin Abi Thalib, kita kenal dalam artian siapa beliau. Fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'si wahidan. Rasulullah pernah berwudu, rupanya dilihat juga oleh Ali ini, menyapu kepalanya sekali, menyapu kepala sekali, pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ada hadis lain menambahkan bahwa fi sifati wudu'i qala masa Rasulullah SAW birasi fa aqbala wa adbara yadahu wa adbara. Rasulullah pernah berwudu, memang kata Sayyidina Ali tadi menyapu kepala sekali. Tapi ada hadis lain mengatakan fa aqbala yadahu wa adbara. Rasulullah nyapu, basahi tangan, kemudian lalukan ke belakang, kemudian wa adbara, dihembuskan lagi keluar. Disapukan lagi keluar. Masyarakat sahu wahidatan, disifati wudhu Rasulullah SAW masyarakat bala bara muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Di sini timbul pemikiran, kemungkinan karena memang beberapa pesan Rasul itu kita disunatkan untuk membersihkan rambut kita, ya, menghilangi rambut panjang kita begitu. Walaupun Rasulullah sendiri menurut beberapa riwayat panjang rambut beliau itu sampai ke bahu. Tapi ketika berwudu ada yang mengatakan hadis tadi Rasulullah sekali, mungkin karena panjangnya. Tapi ada yang mengatakan tiga kali. Tapi Syafi'i mengingatkan lagi, Rasulullah lakukan tiga kali untuk memberikan contoh pada kita untuk melakukannya. Tapi andaikan untuk melepaskan persoalan kewajiban, persoalan bagaimana kita berwudu yang cukup membasahi sebagian dari kepala kita ini, yang penting pada tumbuhnya rambut kita. Jadi pada tumbuhnya rambut kita, kalau kita pakai kopiah, ya di Indonesia pakai kopiah, mungkin kita basah, nanti kalau kita sapu begini, udahlah. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Ibnu Hajar I'anatul Talibin itu menjelaskan bahwa cukup boleh melepaskan kewajiban itu walaupun hanya 3 helai rambut yang ada di kepala. Ingat, 3 helai rambut yang ada di kepala, bukan rambut. Kalau rambut itu mungkin ibu-ibu, maaf nih, ibu-ibu panjang rambutnya, yang pakai rebonding kali ya, Bu ya. Rebonding sayang kalau dia cepat lurus, nanti cukup dia berwudu ambil air ujungnya saja, tidak boleh, tidak sah. Karena di situ harus kepala. Dalam pengertian kepala ini dijelaskan di sana, dimanapun tumbuh rambut kita itu tersentuh sedikit, ya sudah tersentuh kepala. Umpamanya kita punya kepala sekarang, kepala kita totok dikit gitu, kena kepala, nah, berarti sudah benar itu, boleh wudunya sudah, kata Imam Syafi'i, ya. Jadi boleh gitu. Beliau menjelaskan di sana dengan ujung panah. Coba kalau misalnya panah itu tersentuh ke kepala kita, walaupun hanya sedikit, di mana kena panah dia? Di kepala. Nah, gitu, di kepala. Berarti boleh sudah. Berarti boleh berwudu itu yang penting pada posisi kepala kita. Jika kita kadang wudu, yang penting tersentuh kulit. Jangan hanya sekadar panjang rambut lalu ujungnya saja kita bersih, jangan aja.
Sifat wudu Rasulullah SAW masa birasi wahidan. Kemudian masa Rasulullah SAW birasi fa'aqbala wa adbara. Wa fi lafzin bada'a bi qadami ra'si hatta dakhala bihima ila kaffahu summa raddaha ila makanil ladzi bada'ahu. Jadi Rasulullah melakukan ketika dia basuh, bukan cuci. Bedakan bahasa Arab itu antara cuci dengan sapu. Nah, kalau cuci itu betul-betul air mengalir. Air mengalir, kaki air mengalir, apa kaki harus air mengalir? Tidak, masaha, sapu kata Rasulullah. Tapi kalau muka harus dalam bentuk mengalir airnya. Kita ambil air, wudu, ambil air, kemudian ngalir airnya, tangan ngalir airnya. Kemudian kalau untuk kepala tidak perlu mengalir, cukup masaha, menyentuh, menyapu saja, menyapu. Kita kan itu, kemudian ambil air. Nah, kita basahi begini, nah itu sudah bisa, sudah dimaklumi, sudah dibenarkan oleh beberapa pendapat ulama. Nah, tapi Rasulullah melakukan fa'aqbala wa adbara, ke depan dan kemudian ke belakang. An Abdullah ibni Umar sifati wudu'i masa summa ra'sahu wa adkhala asbi'ahu sab'atani udhunaini wa masa bi ibhami zahiran wa batinan. Setelah menyuci, menyapu kepala tadi, kemudian mengambil air lagi. Nah, jadi tidak menyapu kepala langsung ke telinga seperti yang kita biasa lah sudah ya. Jadi kita sudah sapu langsung ke kuping, enggak. Berhenti dulu, berhenti dalam arti setelah menyapu kepala ini tidak menggunakan air yang ada di tangan kita atau di basahan kita tadi langsung kita ke kuping, enggak. Ngambil air lagi seperti yang biasa ya. Nah, kalau yang ini, tapi kalau yang bacahi tadi ada ulama yang membolehkan. Syafi'i, Ibnu Hajar dalam I'anatul Talibin membenarkan bisa saja dilakukan begitu. Kemudian ambil lagi air seperti yang kita lakukan. Nah, kemudian baru kita gunakan adkhala asbi'aihi sabbahataini fi udhunain. Telunjuk fi udhunain, di dalam telinga. Wa adbara udhunain sabbahataini udhunain wa masabi ibhamihi. Ini kalau saya ingat dulu pada waktu di pesantren Pak ya. Nah, suruh ngapal ini payah betul. Ibham, sababah, wusta, hinsir, binsir. Ibham itu ibu jari, ibham ya. Ibham ibu jari, sababah telunjuk, wusta jari tengah, hinsir jari manis, binsir jari kelingking. Jadi Rasulullah tadi diriwayatkan itu bahwa sababah diletakkan di lubang kuping, ibham ibu jari menyapu adbariha belakangnya. Nah, ya. Itu yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan ini Bapak dan Ibu sekalian, apa namanya? Ini sunnah Rasul. Berarti kalau kita lakukan, insya Allah kita dapat pahala tambahan. Nyapu kuping kita dapat pahala tambahan. Oh, dia wudu tidak nyapu kuping, bagaimana itu? Nah, dari sisi Al-Quran boleh, tidak apa-apa, tidak ada penyebutan nyuci kuping itu, membasuh telinga tadi. Tapi beberapa perintah Rasul, beberapa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dilihat oleh para sahabat, beliau lakukan. Nah, berarti sikap Rasul. Lubang itu telinga, belakangnya ini set. Nah, insya Allah orang yang suka wudhu sehari semalam kan 5 kali itu minimal ya. Minimal kita berwudhu 5 kali dalam sehari semalam. Enggak bergerak. Enggak bergerak ya. Ada nggak malu lah kita ini di tengah banyak debu ya. Kemudian sini. Nah, jadi diingatkan begitu bahwa menyuci dari bawah set idbar lagi. Tapi kita kadang pesan Rasul masukkan jari telunjuk ini ke lubang kuping 3 kali. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, kita habiskan masalah wudhu supaya nanti ke depan banyak ini ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Idastaiqadha ahadukum an Abi Hurairah. Kemarin kita sudah jelaskan
siapa itu Abi Hurairah, bapaknya kucing, ya, bapaknya kucing. Kemudian bukan bapaknya kucing sebenarnya, pemelihara kalau boleh. Itu digelari Abu Hurairah. Kalau Rasulullah SAW, idza staiqadha ahadukum min naumi, bila kamu bangun dari tidurmu, jarak sama. Bila kamu tidur bangun dari fal yastansir salasan, maka hendaklah kamu memasukkan air ke dalam lubang hidungmu salasan 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala haisumihi, muttafaqun alaih. Karena sesungguhnya syaitan suka tidur di lubang hidungmu, kata Rasulullah. Jadi kalau kamu bangun tidur, ambil air, wastansyar, masukkan air ke lubang hidung, kemudian hembuskan lagi 3 kali, pesan Rasul itu. Nah kalau ini kita lakukan, masya Allah ya, teliti sekali Rasulullah. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis lain menyebutkan, idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yadahu, kata Rasulullah. Ya. Hadis ini riwayat dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah tadi. Idza staiqadha, itu bangun ya. Idza staiqadha, bila kamu bangun dari tidur, apa yang kamu lakukan? Min naumi fala yaghmis, jangan kamu celupkan. Jangan kamu celupkan tanganmu fi ina'in, dalam satu tempat air atau satu bejana. Kemarin kita udah bicara soal bejana, ya, ada bejana perak, ada bejana emas. Nah, tapi kalau kamu bangun dari tidur, jangan kamu langsung mencelupkan air ke tempat bejana tadi. Nah, kenapa di situ disebutkan hatta yaghsilaha salasan, sehingga kamu benar-benar membersihi, menyuci tanganmu itu salasan 3 kali. Cor ya, kita gosok dulu. Nah, itu dimaksudkan begitu. Fa innahu, kenapa maka harus begitu? Fa innahu la yadri, kamu semua tidak tahu, aina batat yadahu, di mana tangan kamu malam tadi tidur. Di mana tangan kamu malam tadi ketika kamu tidur? Jadi jangan aja Rasulullah bangun tidur kamu langsung berwudu, langsung kamu ambil makanan, yang mau masak langsung masak air, masak beras ya, beras. Cuci dulu tanganmu. Ini yang pertama. Coba Pak, kalau kita lakukan ini ya, ibu-ibu gampang cari pahala itu ya. Gampang cari pahala. Kalau kita ikuti, bangun tidur, cuci tangan. Kenapa kok cuci tangan dulu? Rasulullah anjurkan. Ini hadis Rasul. Itu hadis Rasulullah, insya Allah punya nilai pahala buat kita. Nah, pada dari sisi kebersihan mungkin kita maklum, dijelaskan tadi bahwa karena kamu semua tidak tahu pada saat malam tadi kamu tidur di mana tanganmu itu, kamu tidak tahu. Nah, ini dipesani oleh Rasulullah, cuci dulu tangan kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Kalau Rasulullah SAW, asbiril wudu'a, sempurnakan wudu'mu. Kemudian wahilla asbi'ain, ketika kamu berwudu, selati. Cuci dulu, maksudnya selat-selati jari-jari kita, asbi'ahu, jari-jari kamu itu. Sahahu Ibnu Huzaimah wa li Abi Daud fi riwayatin idza tawadda famat madha. Tapi setelah kamu menyuci tangan, menyelat-nyelati jari-jari tadi, ya Rasulullah, kemudian dijelaskan lagi tambahannya hadis itu bahwa oleh Abu Daud riwayat idza tawadda, apabila kamu mau berwudu setelah menyelati tangan, cepatlah kamu berkumur-kumur. Kumur-kumur kita pamat madha, berkumur-kumur. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahillu li lihyatihi fil wudu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu cukup menyelat-nyelati janggut. Jadi kalau yang pakai janggut, monggo silahkan.
Nah, kemudian diselat-selati, tidak hanya sekedar sapu biasa, tapi diselat-selati apa ya dimasukkan bersihi lah sedikit begitu janggut kita. Itu yang punya janggut. Makanya Rasulullah menganjurkan memelihara kumis itu, oleh Rasulullah mengingatkan sebaiknya dicukur, tapi janggut silahkan dipelihara. Sehingga ada ulama yang menekankan kalau Anda ingin dapat pahala terus-terusan, tidurkah, makankah, apakah, pelihara janggut. Tapi janggut saya tidak ada, Pak. Pelihara janggut, ini pahala tuh. Monggo silakan kalau yakin mau berjanggut ya. Dan masalah Rasulullah. Dan pada waktu berwudu diselat-selati oleh beliau. Pernah dulu Pak ya, kawan saya ngajak menjaga menjaga janggut, katanya bagus Pak, ya betul hadis Rasulullah juga membolehkan. Kumis disunatkan untuk dikikis, dikurangi, dibersihi, tapi janggut disuruh untuk dipelihara. Saya pernah dengar khotbah di Mesir, di Riyadh ya, di Riyadh saya pernah 50 hari di sana Pak kuliah di Riyadh, kursus lah gitu ya. Ini kaitan dengan masalah itu. Katanya disebutkannya dalam hadis itu bahwa para malaikat itu bergantungan di janggut kita yang panjang. Janggut yang panjang, jadi artinya dia mendoakan terus katanya setiap kita dimanapun kita berada tentang janggut ini. Ini kalau bapak-bapak mau pakai janggut, monggo silakan Pak. Janggut saya ini udah putih, nggak mungkin lagi tumbuh ini dia. Monggo silakan. Ada hadisnya. Jadi kalau kita punya janggut pada saat berwudu kita selat-selati gitu, selat-selati. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, fajalayadahu zira'iyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disulusil mud. Rasulullah berwudu dengan menggunakan sedikit air, tapi ketika beliau mandi dengan mengguyurkan. Jadi kalau wudu tidak usah terlalu banyak air, tapi kalau mandi enggak diguyur, dibasahi, kita betul-betul mandi. Jadi mandi, saya dulu ingat Pak, pada saat waktu di kampung ya, di Sungai Gebar, itu kampung saya di Kuala Tungkal, dari Tungkal itu 7 kilo Pak, masuk dalam. Pada zaman dulu tuh nggak bisa hanya pakai perahu. Sekarang udah ada ojek masuk ke sana. Kalau mau nikah itu ditanya-tanya dulu Pak. Gawat ini, saya masih kecil pada waktu itu. Nikah ditanya, coba beristighfar, bisa nggak? Nah, kemudian karena kamu nih mau berumah tangga, berarti akan kamu melakukan suatu ketika nanti hubungan suami istri dalam bahasa kitanya menggama gitu. Itu ada hukum yang mewajibkan di sana. Apa? Hukumnya adalah selesai kita melakukan itu dengan istri kita masing-masing, maka kita harus mandi. Ya Pak, saya tahu itu harus mandi. Apa syarat atau rukun mandi itu apa? Syarat ya jelas ada air segala macam. Rukun mandi apa? Rukun mandi itu ada 2 Pak. Jadi kata Pak imamnya itu bilang, ya betul 2. Coba sebutkan apa yang 2 itu. Yang pertama sabun, yang kedua gayung. Kawan. Sabun dengan gayung itu rukun mandi. Tanpa ada itu katanya tidak bisa kita mandi. Ya. Benar 2 itu betul. Mungkin dia dengar pada saat itu ya. Tapi penjelasan berikutnya dengar. 2 itu benar. Yang pertama adalah niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita mandi, kita rutin mandi ya tiap subuh. Umpamanya saya tiap subuh mandi Pak, sampai harus basahi kepala begitu. Bangun tidur gitu, terus sebelum wudu mandi dulu, saya itu rutin ya. Kemudian bagaimana jamaah sekalian? Kita mandi karena udah terbiasa mandi subuh, kita mandi biasa. Kemudian selesai kita mandi, aku tadi bukan mandi biasa nih, mandi
janabah atau mandi menghilangkan hadas besar, tapi belum berniat sama sekali, mandi biasa saja, belum sah. Kenapa? Rukun dari mandi itu ada niat menghilangkan hadas besar. Kalau mau pakai bahasa silakan. Nawaitu ghusla li hadasil akbari fardan atau lillahi ta'ala. Niat saya mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, atau lihat saya mandi karena janabah karena Allah Ta'ala. Tapi kalau langsung kita bangun tidur kemudian kita langsung setelah aku tadi bukan mandi biasa, bukan mandi rutin yang kulakukan nih. Kalau mandi rutin seperti biasa, ini tidak, saya menghilangkan hadas besar, belum berniat, ulang. Nah, karena salah satu rukun dari mandi itu adalah niat, jangan tertinggal. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau dalam hati saja, tuh beda-beda pendapat ulama, monggo silakan. Yang penting saya menghilangkan hadas besar dengan mandi tadi, meratakan air ke seluruh tubuh. Jamaah sekalian, faja'ala yadaka zira'iyya, anna Nabi SAW ata bisulusil mudna, itu mengguyurkan air tadi. Kemudian bapak dan ibu sekalian, annahu juga disebutkan begitu, ra'an Nabi SAW ya'khudhu udhunaihi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadha bi ra'sihi. Nah, itu dia. Rasulullah berwudu, ketika beliau menyapu kepala tadi, ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan ini kembalikan lagi ke depan. Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan tetesan atau sentuhan saja. Kemudian bagaimana? Akhadha al-zunaihi ghairal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Tidak menggunakan air sisa dari membasuh kepala. Ini kan tangan kita basah nih, masih ada basah tangan kita, lalu kita langsung ke telinga, membasuh telinga tadi. Tidak, kata Rasul, tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Setelah selesai mengangkat kepala tadi, ambil air lagi, kemudian kuping tadi. Jadi jangan langsung ke sini. Tidak bisa. Jadi terus ini sudah selesai, baru ambil air. Kita biasa lah ya, sit. Karena udah terlalu lancar gitu nih, hafal betul sudah. Set 3 kali, udah. Insyaallah ini punya nilai pahala sunnah. Tapi terputus antara kepala dulu, kemudian baru kuping. Jangan gabung. Rasulullah lakukan itu. Huwa inda Muslim min hadzal wadhi bi fadli masabi ra'si bima'in ghaira fadli yadayhi. Tidak menggunakan air yang tersisa di tanganmu, ujar Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Sami itu Rasulullah SAW yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gharran muhallijin. Sesungguhnya umatku yang suka berwudu itu, itu nanti akan datang atau berjalan di hari kiamat gharran muhajjalin, cemerlang mukanya. Cemerlang mukanya ya Rasulullah. Cemerlang mukanya, kemudian min asaril wudu, dari bekas wudunya. Bekas wudunya kita itu akan membuat kecemerlangan. Faman istata'a minkum ayyuqillu gharrahu fayaf'al. Bila kamu sanggup untuk memperpanjang atau meneruskan atau tidak membatalkan wudu, falyaf'al, laksanakanlah. Nah, kalaulah kita mau memperpanjang wudu terus, batal wudu lagi, boleh enggak? Falyaf'al, kerjakanlah. Boleh, bagus sekali itu dipesannya oleh Rasulullah. Wudu yang batal lagi, kecuali dalam kondisi darurat di perjalanan, tidak mungkin kita memperpanjang wudu ketika batal nyetop mobil, supir suruh berhenti dulu, tidak mungkin kan, apalagi orang banyak di dalam mobil. Tapi kalau harian mau memperpanjang wudu boleh, tidak haram, bahkan dianjurkan falyaf'al, laksanakan, kerjakan, payola. Mana kitanya payola, silakan lakukan. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena Rasulullah SAW ia jibuhul yumna
fit tanaquli wa tarajjalha wa tahhirahu fi sa'ni kulli. Nah, setiap kali Rasulullah melakukan sesuatu adalah mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan, kemudian baru yusra. Jadi kanan. Kita lakukan ini. Perintah Rasul. Masya Allah. Segala sikap perilaku kita luar biasa. Baru yusra, baru kiri. Kemudian disambungkan dalam hadis itu mengatakan wa fi sya'ni kulli, dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan mendulukan yang kanan. Keluar dari rumah, tapi kalau masuk ke WC itu ada riwayat lain mengatakan kaki kiri duluan. Nah, kaki kiri duluan masuk ke WC. Nah, kemudian saya ingat dulu Pak ya, pada waktu, mungkin Bapak juga ingat, pada waktu kecil kita tidak boleh membawa Al-Quran ke dalam kamar kecil, ke kamar mandi, tidak boleh. Nah, karena itu adalah la yamassu illal mutahharun. Jangan kamu membawa sesuatu yang suci ke dalam mutahharun untuk ke tempat yang itu tadi. Nah, kemudian bagaimana? Sekarang kan terjadi perubahan yang amat luar biasa dengan teknologi canggih kita. Di HP kita mungkin Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran sebiji di dalam ini. Bahkan hadis Rasul yang beribu-ribu hadis itu kita bawa WC. Bagaimana itu? Nah, inilah namanya perubahan hukum, Pak. Perubahan hukum yang dulu tidak boleh, sekarang monggo silakan. Karena lebih darurat kalau HP kita ditinggal di luar. Bapak, saya pertama kali, mohon maaf, kali naik haji itu tahun 88 yang pertama. Kemudian beberapa terus sampai 6 kali. Ya Pak, maaf nih. Kemudian apa? Dulu Pak, jangankan kita nak bawa HP, di depan itu aja sudah di stopnya, depan pintu Masjidil Haram, depan Utak Madinah itu masuk ke mamnu, tidak boleh. Nah, coba kalau kita tinggal di situ, sehingga setiap kali orang masuk masjid ditinggal di pondokan saja. Sekarang boleh. Nah, sekarang boleh. Kok bisa begitu? Kok ada perubahan hukum? Nah, ini kondisi yang membuatnya sedemikian rupa. Tidak mungkin kita titipkan di depan pintu yang jaga ke askar itu, hancur kita. Tidak mungkin. Nah, begitulah perubahan hukum dengan teknologi canggih ini. Tapi hal-hal yang bersifat furu'iyah pasti itu tidak boleh, tidak ada perubahan. Di wudu, sholat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat itu tidak ada perubahan. Tapi hal-hal yang kecil-kecil seperti itu dulu dilarang, sekarang dibolehkan. Artinya boleh lah. Bahkan bukan hanya sekedar kita datang begitu saja, berfoto-foto di dalam Masjidil Haram bisa. Saya kemarin pulang dari Riyadh itu, sehingga diajak oleh kerajaan untuk datang di sana. Kawan-kawan bawa foto, saya dulu tidak boleh. Ternyata nggak bisa, nggak apa-apa lagi, dibolehkan. Bahkan ya maaf saja, tidak ada ini hadisnya, tidak ada dalilnya. Kan berdoa di sana itu makbul, ya, makbul insya Allah. Saya pernah lakukan itu, nggak tahu bid'ah atau apa. Sorban, saya bawa sorban begitu, saya tutupkan ke kepala, saya pakai HP. HP anak saya suruh berdoa dari tanah air, minta supaya dikabulkanlah semua doanya. Dia berdoa dari sini masuk ke HP kita tidak nyaringkan suaranya. Kemudian saya mengaminkan di sana di hadapan Baitullah, nggak tahu, nggak dijaganya lagi. Dari jaga boleh kita bebas, tapi ya jangan nyaring suaranya. Kalau ada bapak yang mau umroh, yang mau haji, jadi kita berdoa, kita mengaminkan di sana. Mudah-mudahan makbul ya. Tapi tidak ada dalilnya Pak, tidak ada dalilnya itu. Hanya memuaskan perasaan ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, itu perubahan hukum ya Pak. Kalau soal idza tawadda'tum fabda'u biminikum. Bila kamu berwudu, dulukanlah sebelah kanan. Dah, turutin kita lakukan. Saya ingatin, saya berwudu ini gaya Rasul nih. Kanan dulu. Kemudian Nabi SAW tawadda'a famasaha binasiyatihi ala imamah wa hufain. Pernah suatu ketika Rasulullah, saya lihat kata sahabat tadi,
Rasulullah saya lihat beliau berwudu dengan tidak melepas sorban. Nah, ini kopiah putih, tidak melepas sorban. Sorban tetap terpasang, beliau berwudu bil imamah dengan menyapu ininya, sorbannya. Nah, menapu sorbannya, kemudian wakufain dan dua sepatunya. Nah, di situ diterjemahkan di dalam beberapa kitab fikih itu, tapi sebelum memasang sorban itu dia berwudu duluan. Nah, gitu. Berwudu duluan, kemudian masang sepatu. Sebelum dia masang sepatu juga dia harus berwudu duluan. Ada riwayat mengatakan yang lebih teliti lagi, hati-hati lagi, tapi ingat, sepatunya tidak boleh kemasukan udara, artinya ketat gitu, sepatu hop ya. Tapi kalau kita masih lepas sedikit aja. Kalau sepatu jangan kemasukan udara, tapi berwudu duluan. Habis wudu duluan, dulu ya. Di perjalanan padang pasir mungkin susah melepas sepatu, air juga pas-pasan, boleh nyapu sorban. Ini imamah itu sorban besar itu. Yang punya kita kopiah putih ini bukan imamah namanya. Itu yang sorban. Saya belum bisa tuh Pak, pakai maksudnya. Yang ada buntutnya di belakang. Kalau punya orang-orang Irak, orang-orang Turki, udah panjang gitu ya, kayak sejarah nggak tahu gulungannya. Sini saya lihat bagus, rapi-rapi. Saya kalau pakai itu nanti dikira apa? Oh, sudah pensiun berubah betul Pak Ustadz itu ya, kawan. Udahlah, saya begini-gini aja ya. Tapi boleh nggak berwudu tidak usah dilepas? Boleh. Kufain juga sepatu tidak perlu dilepas. Yang sepatu kalau boleh mungkin sepatu jenggel ya, kalau kita sekarang sepatu jenggel yang tinggi. Tapi apalah, di Indonesia ini air tidak ada masalah, melepas sepatu juga nggak ada masalah, nggak usah lah yang itu. Mungkin kejadian-kejadian yang pernah dilakukan oleh sahabat, dilihat oleh Rasulullah pernah dilakukan gitu juga. Nabi SAW tawadda'a masaha binasiyatihi ala imamah. Beliau menyapu kepala ala imamah di atas serbannya, wa khufain dan dua sepatunya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, an Jabir radhiyallahu anhu fi sahhil hajj Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima badallahu bih. Rasulullah memberitakan sesuatu ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Apa ujar Rasulullah? Beliau mengatakan ibda'u bima badallahu bih. Mulailah sesuatu itu seperti bagaimana Allah memulainya. Bagaimana Allah memulainya? Artinya lakukan sesuatu sebagaimana Allah menyuruh melakukannya. Di dalam Al-Quran bagaimana? Harus itu dimulainya. Umpamanya dalam Al-Quran Bapak dan Ibu kan kita sa'i harus lakukan ya dalam melaksanakan ibadah haji. Di sana dijelaskan inna sofa wal marwata min syairillah. Inna sofa, sesungguhnya mulailah sa'imu itu dari sofa, wal marwata sampai marwah, min syairillah, dari kamu mensiarkan agama Allah. Jadi mulailah, ini pada waktu haji ya, Rasulullah mulai bahwa menyuruh mulai dari apa yang dimulai oleh Allah. Arajahun Nasa'i hakadza bilabdil amar wa huwa inda Muslim bilabdil khair. Itu anak bagus. Jadi memulai dari apa yang dimulai oleh Allah. Jadi misalnya berwudu itu akan memang menjadi dalil, sehingga para ulama merumuskan tertib niat ini seperti yang kita lakukan sampai dengan menyuci kaki. Nah, itu. Karena apa? Karena Rasulullah mengingatkan mulai dari apa yang dimulai oleh Allah. Sofa baru ke marwah, tidak dari marwah ke sofa. Nah, gitu. Ini dalilnya. Kemudian idza tawaddaa ahadukum, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa ahadukum adaral ma ala mirfaqaihi akhrajahu Al-Daraqutni bi isnadin dhaif. Apa Rasulullah SAW ditawaddaa memulai berwudu dengan mirfaqaihi, basuh tangan.
Uzkur ismallah, tapi jangan lupa uzkur ismallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim, barulah kita mulai. Masya Allah. Tambah insyaallah nilai ibadah kita. La tawadda'u an lam yuzkar ismallah. Tidak sah. Ini menurut Abi Hurairah di dalam penjelasan beliau. Qala Rasulullah SAW, la tawadda'a an lam yuzkar ismallah alaihi. Tidak boleh, tidak sah kamu berwudu, bukan tidak saya, tidak boleh kamu berwudu alam yuzkar ismallah bila kamu tidak menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau berwudu bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti ada sambungannya. Kemudian apa? Kemudian ra'aitu Rasulullah SAW yuksilu bainal madmadah wal istinsak. Beliau berkumur-kumur, memisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Jadi tidak ngambil air langsung kumur-kumur, langsung kita sedot air tadi untuk masukkan ke hidung baru kita hembuskan. Enggak, tapi pisah-pisahkan. Buang dulu, tamat mada ya Rasulullah, baru masukkan air ke hidung, baru hembuskan tamat mada. Kemudian fi sifati wudu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu summa tamatmada wastansara salasa marratan tamatmada yamasiru bi kaffaihi alladhi ya'khudhu minhul ma. Yang beliau katakan bahwa berwudu itu ambil air, setelah kamu berkumur-kumur hilangkan, pisahkan dulu, ambil lagi air baru sedot ke lubang hidung, hembuskan. Enggak usah sampai habis kita. Apa kata orang itu keselingkuhan deh, keselingkuhan. Enggak usah. Nah, cepat. Tapi menghembuskan ini Bapak dan Ibu sekalian, apa ini adab-adabnya? Adab menghembuskan. Hadis lain menyebutkan kafai wahidan yaf'alu dzalika salasan. 3 kali lakukan itu, tapi jangan menghembuskan itu ke kiri atau ke kanan. Cukup ke tapak tanganmu. Nah, ya. Jangan orang kiri kanan, kasihan, sampai ke sana ya, sampai ke sana diingatkan. Jadi masukkan air boleh, tapi jangan. Kalau kemarin siwak, saya sudah sampaikan, bersiwak itu jangan sikat-sikat gitu, taruh sikat siwak, kayu siwak digandeng dengan tasbih, taruh sebelah. Orang kasihan kawan samping kita, kawan samping kita. Ada yang sikat-sikat gitu, masuk ke kantong. Banyak kurang baik akhlaknya itu. Mau berwudu berkumur-kumur, kemudian sebelum berwudu bersiwak dulu, sikat gigi lah bahasa kitanya, karena kan ada kayu siwak. Kemudian pada saat sholat, bukan ketika sholat, inda kulli wudu'in, setiap kamu mau berwudu. Rasulullah jaga betul itu ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian, fi qadami mislal zufar lam yusib halma faqala irji fa'aksil wudu'aka akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Suatu ketika ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melihat seorang laki-laki yang dia itu bersolat, kemudian fi qadamaihi misla dhufur, ada sebagian dari tumitnya ini tidak terbasahi oleh wudunya, ada sebagian dari tidak terbasahi oleh wudu. Lam yusib hulma, tidak basah. Wudu ada sholat, dilihat Rasulullah tidak basah tumitnya. Kemudian faqala, Rasulullah mengatakan irji, kembali, balik kamu, fa'ahsin wudu, perbaiki wudumu. Disuruh Rasulullah memperbaiki wudu. Jangan seperti itu. Misla zufar, hanya sebesar kuku kita nih, berapa besarnya? Mungkin karena mau cepet kita siram di belakang, enggak terbaca. Ketika sholat kelihatan tidak basah, ini ada sebesar kuku gitu, sebesar zufar, seperti sebesar kuku. Rasulullah katakan qal irji, balik kamu, fa'asin wudu'aka, maka berwudulah kamu ulangi.
Karena Rasulullah SAW ya tawaddu bil qasri sa' wal haub. Lanjut aja. Dan terakhir, qala Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda wa yasbighil wudu'a." Bila kamu salah seorang di antara kamu itu berwudu, maka bersih, cepat, sempurnakan. Summa yaqulu, kemudian katakan ya Rasulullah setelah selesai tadi macam-macam, katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabu jannah samaniyah wa yadkhulu fi ayyuha ma syaa. Ya Rasulullah, bila kamu selesai kemudian kamu berdoa seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa, kecuali orang yang berdoa seperti itu, futihat lahu abwabal jannah, dibukakan Allah abwabal jannah itu samaniyah, 8 pintu surga yang disiapkan, dibukakan begitu. Kemudian yadkhulu min ayyuha syaa, masuklah kamu dari pintu mana kamu mau masuk. Nah, buka pintu surga begitu ya. Kemudian silakan masuk pintu mana dari yang 8 surga ini, boleh masuk. Kemudian akhrajahu Muslim wa Tirmizi, itu hadis diriwayatkan dari Muslim dan Tirmizi. Wazada, tapi sebaiknya tambah dengan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada yang menyambung waj'alni min ibadikas sholihin. Habis wudu baca itu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabal jannah, dibuka pintu surga, masuk, silahkan kamu mana yang kamu masuk dari 8 ini. Tapi ditambah, kata juga mengatakan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Selesai kita. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf bila mungkin yang kami bisa sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita, bagian dari kita menambah pemahaman ilmu kita dan menambah nilai ibadah yang kita lakukan dengan niat jangan lupa dan diawali dengan basmalah tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup bersama dengan kita berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.